Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qadarullah ma syafa'al ya. Ini keterlambatan karena tadi ada masalah di mobilana, jadi beberapa kali berhenti di tol. Nah, tapi kita lanjutkan ya. Sekarang masuk bab 175 ya, kasih sayang kepada keluarga. Udah belum? Hah? Ya. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Harami bin Hafs mengabarkan kepada kami, ia berkata, Wuhaib mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ayyub mengabarkan kepada kami dari Amr bin Sa'id, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam arhaman nasi bil iyal wa kana lahu bunun mustardiun fi nahiyatil Madinah. Ya, Nabi SAW adalah orang yang paling penyayang terhadap keluarga, dan beliau mempunyai ya putra yang disusukan di pinggiran Madinah. Wa kana lahu ibnun mustardi wa kana dhi'ruhu qainan, di mana suami penyusu itu adalah seorang tukang besi. Wa kunna na'tihi, dan kami ya terbiasa mendatanginya. Wa qad dakhana al-baita bi idkhir fayuqabbiluhu wa yashummuhu, dan rumahnya diasapi dengan idkhir, itu daun ya pohon idkhir ya, adanya di Arab, biasanya di gurun. Lalu beliau mencium dan mengecupnya. Nah, ini di antara akhlaknya Nabi SAW, mulianya akhlaknya Nabi SAW, dan kasih sayangnya beliau SAW kepada keluarga dan orang-orang lemah ya. Jadi diantara bentuk ketawaduan kita atau untuk mengajarkan kepada kita mengingat akhirat, sering mengunjungi rumah orang-orang yang lemah. Yarhamukallah. Kemudian bolehnya meminta penyusuan kepada wanita lain, karena ini anak susuan ya. Jadi kalau dikatakan anak susuan ya, jadi ketika memiliki ya, anak, saat kita memiliki anak kemudian kita susukan anak kita itu ke wanita lain, maka anaknya juga menjadi anak kita susuan ya. Itu disebut dengan apa? Anak ya sepersusuan. Jarang sekarang yang seperti itu ya. Kalau dahulu memang kebiasaannya
orang-orang kota. Sudah pernah kita jelaskan bahwa orang kota biasa menyusukan anak-anak mereka di kampung selama 2 tahun. Jadi 2 tahun itu di kampung asri, ya, sehingga badannya itu kuat. Nah, makanya kalau antum perhatikan biasanya orang kota dengan orang kampung lebih mudah sakit orang kota. Ya. Kemudian keutamaan sifat rahmah terhadap keluarga, anak-anak, dan keutamaan mencium anak-anak kecil. Ya. Jadi kalau masih kecil ya, mencium ya keningnya. Nah, kemudian Al-Imam Al-Bukhari mengabarkan, Abdullah bin Muhammad mengabarkan kepada kami, ia berkata, Marwan mengabarkan kepada kami, ia berkata, Yazid bin Kaisan mengabarkan kepada kami dari Abu Hazim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, atan Nabiya SAW rajulun wa ma'ahu sabiyun. Jadi ada seseorang yang bersama anaknya, ma'ahu sabiyun, dia mendatangi Nabi SAW. Faja'ala yadhummuhu ilaih. Lalu anak itu mendekapkan dirinya kepadanya. Lantas Nabi SAW mengatakan, atarhamuhu, apakah engkau menyayanginya? Maka orang ini mengatakan iya. Nah, maka Nabi SAW bersabda, fallahu arhamu bika minka bihi wa huwa arhamur rahimin. Allah lebih menyayangimu dibandingkan sayangmu kepadanya, dan dia paling penyayang di antara semua penyayang. Jadi kasih sayangnya seorang ayah kepada anaknya yang begitu besarnya, apalagi anak laki-laki. Biasanya lebih besar kasih sayang seorang ayah karena dianggap sebagai penerus keturunannya nantinya, yang akan membawa kabilahnya nantinya. Biasanya kalau yang ada embel-embel marganya, nah itu mereka lebih besar kebanggaannya lagi. Jawa pun ternyata ada marganya ya. Tinggal lagi udah pada lupa, iya enggak? Pernah ada yang bilang gitu, Jawa ada juga marganya itu. Nggak tahu ya? Ada yang tahu nggak? Antum turunin lah marganya antum. Jadi buat nama antum di belakang. Seperti saya kan Siregar itu ya kan nama kakek ke-17. Kakek ke-17 ya namanya Siregar. Anaknya Dongoran, dari Dongoran itu punya anak terus sampai ke saya. Kepake terus jadinya si Siregar ini. Sehingga yang bawa nanti marga saya itu ya anak-anak saya lagi, pakai Siregar lagi semua. Nah, coba antum buat nanti dinastinya antum. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala lebih luas kasih sayangnya. Ya. Bahkan Allah lebih sayang kepada diri kita Allah lebih sayang kepada diri kita dibandingkan sayangnya kita kepada diri kita sendiri. Kita sering terkadang itu nggak beradab sama Allah. Ya. Kita menginginkan suatu hal padahal Allah tahu yang lebih baik untuk kita. Tapi kita ngotot, kecewa gitu atas apa yang Allah berikan kepada kita. Atas apa yang Allah tetapkan kepada kita. Ya. Padahal itulah yang terbaik untuk kita. Nah, harusnya selalu kita mensyukuri setiap perjalanan kehidupan kita. Apa yang sudah Allah tetapkan, yang mana itu menjadi bagian dari kehidupan kita,
atau ya, nikmat-nikmat yang kita dapatkan, ya karena itulah yang lebih baik dan yang terbaik untuk kita bahkan daripada yang kita inginkan untuk kita. Ya, Allah lebih tahu yang terbaik untuk kita dibandingkan kita. Kemudian kandungan hadis ini menyayangi anak-anak dan berbelah kasih terhadap mereka serta saling mengasihi antar sesama manusia merupakan sebab turunnya rahmat Allah kepada mereka. Ya, kalau manusia itu saling menyayangi, makanya kalau ada anak-anak setidaknya ucapkan Masya Allah, Subhanallah, ya, tunjukkan kasih sayang kita itu kepada mereka. Apalagi kalau dia yatim, usap kepalanya, ya, karena jika kasih sayang ini nyebar di antara manusia, maka akan turun kasih sayang dari Allah, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Di rumah kita pun seperti itu, ya. Kita tunjukkan kasih sayang kita kepada anak-anak kita, kita peluk. Nah, ini terkadang ada sebahagian orang yang masih ya, memegang tradisi bahwa memeluk anak itu menghilangkan wibawa. Nah, ini salah, ya. Kemudian termasuk perbuatan yang diajarkan oleh syariat dan sangat dianjurkan adalah mencium anak kecil. Itu termasuk. Ya. Jadi ya, yang tentunya anak kecil yang balita gitu ya. Ya. Kalau dia si anak ini sudah contohnya kalau anak kita mungkin masih ini ya, anak orang lain yang balita. Kalau sampai udah mumayyiz terkadang dia sudah risih juga antum cium-cium. Ya. Anak SD itu udah risih dia antum cium itu. Cukup salam aja. Karena dia udah bisa membedakan dia. Jadi mumayyiz itu sudah bisa ya, membedakan yang mana yang baik dan mana yang buruk. Al-Imam Al-Bukhari mengabarkan, ya, Ismail mengabarkan kepada kami, ia berkata, Malik mengabarkan kepadaku dari Sumayyah Maula Abu Bakar. Apa dulu makna Maula? Masih ingat gak? Hah? Iya, bekas budak. Jadi yang dia merdekakan. Kalau bukan dia yang merdekakan, bukan maulanya. Contohnya nih, ini dulu budak dia. Terus dia jual ke orang lain. Orang lain merdekakan, ya jadi maulanya orang lain itu tadi. Jadi dia maula itu kenapa dia tetap terus nempel, karena ada yang memerdekakannya. Itu jasa yang sangat besar ya. Memerdekakan seorang budak itu jasa yang sangat besar bagi dia. Sehingga dia seakan-akan nempel terus nama orang yang memerdekakan dia itu kepada dia. Sumayyah Maula Abu Bakar, ya. Imran Maula Utsman. Jadi nempel terus. Dari Abu Salih As-Samman, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW ya, bersabda, bainama rajulun yamshi bi tariqin ishtadda bihi al-'atash. Jadi ketika ada seorang laki-laki yang sedang berjalan dan dia merasakan haus yang sangat dahsyat. Ishtadda, kalau ishtadda itu berarti dahsyat hausnya. Haus sekali. Fawajada bi'ran fanazala fiha. Ini karena babnya menyayangi binatang ya, maka dia menemukan sumur dan dia turun ke sumur tersebut. Fasyariba thumma kharaja. Kemudian dia minum dan dia keluar. Fa idza kalbun yalhas. Tiba-tiba dia melihat ada anjing yang sedang menjulurkan lidahnya, apa namanya? Yalhas itu ya menjulurkan lidahnya, nunjukin haus. Ya. Tapi memang anjing itu terkadang mau gimana pun kadang suka anjulurin lidah gitu ya. Ya'kulus sara minal atash. Tapi tandanya dia ini adalah kehausan, dia sampai ya jilat-jilatin tanah, makanin tanah.
biar ada ngerasa air-airnya gitu. Saking hausnya juga. Ya. Faqala ar-rajulu, maka orang ini berkata di dalam batinnya, laqad balagha hadzal kalba minal atashi mithlul ladzi kana balaghani. Anjing ini sudah sangat kehausan seperti tadi saya juga sudah sangat kehausan. Fanazalal bi'ra, maka dia pun turun lagi ke sumur tersebut. Famala khuffahu, dia isi khufnya. Sepatu khuf itu sepatu kulit. Biasa dipakai kalau musim dingin. Ya. Kalau antum ke Mekah kadang masih suka nemu orang pakai khuf dan dia itu nempel kayak kaos kaki. Tapi terbuat dari kulit. Kalau musim dingin itu di Indonesia jarang. Orang pakai kaos kaki udah cukup. Ya. Kalau pakai khuf kayaknya bakalan keringetan itu kakinya. Karena panas. Nah, orang-orang Arab biasa pakai khuf. Nah, itu dia isi khufnya. Karena dia terbuat dari kulit, jadi dia nggak bakalan bocor. Beda kalau sepatu kita isi, lama kelamaan dia netes, dia bocor biasanya kalau sepatu. Jadi khuf itu bukan sepatu. Kalau di sini apa diterjemahin? Ya, iya, mengisi sepatunya. Padahal itu bukan sepatu ya. Ya, harus bisa dibedakan. Tapi sering memang diterjemahkan karena di Indonesia nggak ada khuf, jadi sering diterjemahkan sepatu. Kadang sepatu bot katanya. Wah, tambah mikirnya orang tambah gede lagi. Padahal dia cuma sampai, dia nggak nyampe nutup apa? Dia cuma nyampe nutup ini doang. Afwan, anak angkat sedikit kaki anak. Dia cuma nutup mata kaki doang, segini doang dia tuh, segini. Nutup. Nah, dia nempel nih, kulit dia terbuat dari kulit. Nah, dan itu kayak kaos kaki. Kalau kaos kaki kan dia ada masih lubang-lubangnya. Kalau kita isi air pasti. Nah, ini enggak, karena kulit dia seperti gelas jadi kelihatan itu kalau kita copot. Ya, kalau diisi air, udah nggak bakalan bocor. Ya, nah karena dia kulit. Tsumma amsakaha bifihi, kemudian dia gigit pakai mulutnya. Gigit pakai mulutnya sampai naik ke atas. Fasaqal kalba. Kemudian dia kasih minum itu si anjing. Fasyakarallahu lahu faghafara lahu. Subhanallah. Allah yang berterima kasih kepadanya. Karena ya, si anjing ini tentu yang berterima kasih, tapi Allah berterima kasih kepadanya. Syakarallahu lahu faghafara lahu, dan Allah ampunkan ya dosanya. Makanya antum kasih makan binatang, dia nggak ngomong memang terima kasih sama antum, tapi siapa yang berterima kasih sama antum? Allah. Ya. Padahal sebenarnya yang menggerakkan hati antum untuk ngasih makan itu Allah. Ya. Dan antum memiliki pilihan untuk memberinya. Effort antum cuma di situ aja. Yang mengarahkan antum, yang membimbing antum untuk melakukan kebaikan itu Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya diberikan kesanggupan oleh Allah untuk memilih. Akhirnya kita pilih apa yang ya, Allah ya, ilhamkan kepada kita atau ya, bimbing kita untuk melakukannya, kita kerjakan. Allah kasih apa? Pahala yang gak terhingga. Padahal yang ngajarinnya Allah, yang ngarahinnya Allah, yang bimbingnya Allah. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, wa inna lana fil bahaimi ajran. Apakah kita akan dapat pahala kalau melakukan kebaikan kepada binatang? Maka Nabi SAW mengatakan, fi kulli dhatin kabidin, fi kulli dhatin kabidin ratbatin ajrun. Di setiap makhluk zat yang hidup, ya, kabid maknanya yang punya jantung, yang punya hati, kabid. Ya, pada setiap makhluk hidup, karena dia punya hati. Ya.
maka dia dapat pahala. Apa faedah hadis yang bisa kita ambil? Yang pertama, hadis ini menganjurkan agar berbuat baik kepada binatang, apalagi manusia, anak kecil ya. Binatang aja kita disuruh berbuat baik. Kemudian anjuran akan berbuat baik kepada manusia. Jika memberi minum anjing saja bisa mendapat ampunan, maka memberi minum seorang muslim tentu lebih besar pahalanya. Makanya ketika ada yang bertanya kepada Nabi SAW, ayyus sadaqati afdal, sedekah apa yang paling utama? Apa jawaban Nabi? Iya, sakyul ma, memberi minum. Masya Allah ya. Makanya sebenarnya anak tadi bawa itu kangen water. Kalau ini kan santri ya, minum juga. Kapan-kapan lah bagi-bagi kangen water, biar ngerasain juga. Nah, maka tadi memberi minum seorang muslim tentu lebih besar pahalanya. Ya. Kemudian yang ketiga, hadis ini merupakan dalil bolehnya seseorang melakukan safar, ya, perjalanan sendirian tanpa membawa perbekalan, selama tidak dikhawatirkan akan binasa. Ya, kalau antum bisa berani sendiri jalan, kan, nggak apa-apa. Gitu ya. Ini boleh, hukumnya mubah, selama tidak dikhawatirkan binasa. Tapi kalau antum tahu antum bakalan melewati sesuatu yang sangat berbahaya, nggak bawa bekal, haram. Kenapa? Karena itu masuk kategori melemparkan diri sendiri kepada kebinasaan, dan Allah katakan wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kalian lemparkan diri kalian sendiri kepada kebinasaan, haram hukumnya. Nah, makanya hukum ya, merokok pun itu diantara dalil terkuat kenapa dia haram. Karena merokok itu adalah membinasakan. Makanya sangat mustahil kalau orang barat, orang non muslim saja sudah melarang melarang rokok. Agama Islam enggak melarang, itu mustahil. Padahal mereka orang-orang Eropa sana ya, enggak seperti itu kepada minuman keras. Kepada khamar enggak seperti itu. Mereka masih kadang kasih perbolehkan kalau khamar. Bagi mereka masih ada manfaatnya. Ya, tapi kalau rokok mereka tahu itu udah nggak ada manfaatnya udah. Ya. Apalagi dia merusak, kadang kena ke orang lain. Ya. Kalau agama Islam yang selevel khamar saja, yang kalau kita minum, dia jangan kita ya. Kalau ada orang yang minum, itu mudaratnya buat diri dia orang sendiri kan, itu aja diharamkan. Sedikit aja, sedikit. Terkadang mungkin dia sedikit kan nggak memabukkan. Sedikit aja haram, karena zatnya dia itu udah merusak. Nah, apalagi rokok, mustahil kalau rokok nggak diharamkan, karena dia lebih ya, bahaya dibandingkan khamar. Berikutnya Imam Al-Bukhari mengabarkan, Ismail mengabarkan kepada kami, ia berkata, Malik mengabarkan kepadaku dari Nafi' dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, udzibati imra'atun fi hirratin habasatha hatta matat ju'an. Allah musta'an. Seorang wanita diadab gara-gara dia mengurung seekor kucing sampai mati kelaparan. Fadakhalat fiha an-nar, maka perempuan ini pun masuk neraka gara-gara kucing itu. Yuqalu wallahu a'lam, maka dikatakan dan Allah yang lebih tahu ya, jadi ya, penyebabnya ya dikatakan dan Allah yang lebih tahu. La anti at'amtiha, ya, engkau tidak memberinya makan, wala anti saqaitiha, dan kau tidak memberinya minum, hina habastiha, ketika engkau mengurungnya,
wala anti arsaltiha, dan engkau juga tidak membiarkannya, fa'akalat min khosyasil ardi, sehingga ia makan binatang-binatang tanah. Ya. Karena dia kurung, nggak ngasih makan, nggak kasih minum, kejam nih ya. Makanya kalau punya peliharaan kasih makan. Ya. Antum senengnya apa peliharaannya? Burung. Ada yang seneng burung? Ya. Boleh nggak ngurung burung? Boleh, asal ngasih makan. Ngurung kucing, asal ngasih makan. Ya. Kalau aneh lebih senengnya apa? Ikan. Gitu. Nah, ikan, punya kolam ikan itu seneng melihatnya. Hah? Ikan nila gitu. Makanya di Mahat Az-Zahabi itu nila. Hah? Apa? Gurame. Gurame, Masya Allah. Iya, ngasih makan. Iya. Manfaatnya sih itu. Walaupun sebenarnya kalau hitung-hitungan pakan kayaknya rugi juga. Tapi karena seneng aja, seneng. Kalau ikan nila itu kan anaknya banyak. Jadi pas dia beranak itu seneng tuh. Wah. Ya, anak pindahin ke akuarium biasanya. Pas masih kecil-kecil, kelihat di akuarium rame sampai 100. Nah, ini boleh memelihara dan mengurung kucing selama diberi makan dan minum. Ya. Tapi anak kalau kucing anak repot itu di kotorannya bisa. Tapi ada orang yang masya Allah, adik anak paling kecil itu kucing. Ada pasirnya ternyata ya, diajari ternyata di situ. Nah, Abiana waktu anak kecil sih suka juga kucing, walaupun nggak sampai apa gitu. Ngasih makan kucing yang anak paling inget tuh dikunyah dulu ikan itu semua, tuh ditaruhin ke nasi diaduk, sehingga si kucing itu ngerasa nasi itu ikan. Jadi karena orang kampung kan, jadi dikunyah dulu itu. Kunyah, baru diaduk bareng. Ada ayam sisa dikunyahin, tulang-tulangnya dikunyahin. Jadi nggak dikasih kepala gitu tok gitu kepada si kucing karena suka di sininya nyangkut. Di ininya kasihan. Duri juga nggak dikasih itu. Jadi ikan kepalanya itu dimasukin ke mulut dulu, dihancurin. Kita hancurin baru kita kasih nasi dikit. Antum bisa praktekin. Kasih kucing. Hah? Nggak doyan nasi. Tapi antum coba pakai ikan gitu, diiniin, dia makan. Anak masih dimakan. Kalau nasinya tok dia nggak makan. Ya, tapi antum lumurin gitu kan, jadi semuanya seakan memang kelihatan kayak jorok gitu, tinggal lagi ya si kucing mah nggak peduli. Nah, apalagi mungkin melihara burung juga, anak merasa ribet ya. Burung, antum ada yang suka burung sini? Hah? Nggak ada. Masya Allah ya. Mahal-mahal juga harganya, mending ikan nila aja dah. Ya. Tapi ikan pun pecinta ikan ada juga tuh yang suka ikan arwana yang mahal-mahal tuh kan. Sekali mati nyesek dah. Anak pernah pelihara yang murah gitu, yang dia 50.000 gitu. 50.000 aja udah mahal. Perasaan kita ya, bagi orang murah gitu, masih kecil. Wah, kasih makannya juga harus jangkrik, beli lagi gitu. Tapi jangkriknya bisa dipelihara, dikasih makan dia kembang dia. Nah, Masya Allah. Gitu juga kalau cana ikan gabus ya, itu juga harus ngasih makannya jangkrik ya. Nah. Wajib bagi pemilik hewan untuk menafkahi atau memberi makan dan minum hewan-hewannya. Apapun hewan-hewannya itu boleh. Ya, kalau kecuali ada kebijakan pemerintah, itu adalah hewan yang dilindungi gitu ya. Kemudian haramnya membunuh kucing dan mengurungnya tanpa memberi makan dan minum. Ya, membunuh kucing haram tuh ya. Kalau mukul kucing karena dia nggak beradab boleh nggak? Boleh. Karena emang kalau binatang ya tak dibuha derbuha. Cara mengajarkan adab kepada binatang ya mukul. Antum kasih tahu dia nggak bakalan paham.
Tapi jangan memukul yang mematahkan tulangnya. Ingat ya. Ya. Ketok aja dikit kepalanya gitu. Ketok dikit tok gitu. Ya nggak boleh ya di sana. Tunggu makan nanti dibagi gitu. Dia akhirnya nunggu tuh. Dia nungguin depan pintu. Nah, kadang kan suka nyuri-nyuri dia tuh. Kita lagi makan datang cakar-cakar. Bener nggak? Nah, antum kasih pelajaran yang gitu. Kalau enggak ya gitu lagi dia nanti tuh. Tapi jangan sampai mematahkan tulang tuh. Itu zalim seperti itu. Nanti dia bakalan tuntut. Ya. Nah. Kemudian mengurung kucing dengan tidak menyediakan makan dan minumnya merupakan maksiat yang menjadi sebab masuknya seseorang ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Nah. Kayak monyet-monyet itu boleh nggak sih sebenarnya? Monyet apa ada? Yang mereka bawa itu ya, kan ngelatihnya juga keras itu, sampai diri gitu. Ya kalau asalnya sebenarnya kalau kita lihat dari sisi syar'inya, selama dia kasih makan dan dia didik tidak sampai melukai atau mematahkan tulang, masih hidup semuanya nggak masalah. Karena memang pendidikan hewan memang harus begitu. Harimau apa semua itu kan dilatih, ada sistem dari kecilnya itu ada dibuat kekerasannya juga sama mereka. Ya, buaya ikan-ikan laut itu kayak lumba-lumba ya. Ya, begitu juga. Ada memang pendidikannya itu yang keras, anjing, pelacak, semua itu dilatih. Ya, ada sisi kadang dipukul sama mereka. Kalau dia nggak ngerti, nggak mau paham, dipukul. Nah, sampai ada harimau yang takut sama pawangnya karena sendal pawangnya. Kalau sendal pawangnya gini, dia harimaunya pada ini, singanya pada ini. Karena dari kecil dia dipukulnya pakai sendal. Nah, itu diantara ini ya. Kalau dia masih memang pukulannya itu tidak sampai mematahkan tulang. Memang kalau kita lihat, wah kasihan juga ya. Karena dia diikat itu sebagai pakai leher di sini. Si monyet itu, kalau antum pernah lihat gimana dia biar bisa diri, itu ternyata diikat tuh. Diikat lehernya, dia harus diri terus. Dikasih makan diri dari kecil gitu. Nah, sehingga dia bisa diri jadinya. Ya. Taib. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan Muhammad bin Uqbah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Utsman Al-Qurashi mengabarkan kepada kami, ia berkata, Haris mengabarkan kepada kami, ia berkata, Hibban bin Zaid Asy-Syar'abi mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an dari Nabi SAW. Masih ingat gak berapa jarak umur Abdullah dan Amr bin As? 10 tahun ya. Jadi Amr bin As menikah umur 9 tahun. Dalam satu riwayat ya, ada yang mengatakan riwayat yang lain 12 tahun jaraknya. Qala irhamu turhamu. Ya. Maka Nabi SAW bersabda, ya, mengasayangilah atau mengasihilah atau sayangilah agar kalian disayangi. Waghfiru yaghfirullahu lakum. Dan ampunkanlah orang-orang atau ampunilah agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni kalian. Wailul liaqma'il qaul. Celakalah bagi corong-corong perkataan. Ya. Wailul lil musirrin alladzina yusirruna ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan celakalah orang-orang yang masih terus-menerus berbuat keburukan yang selalu mereka lakukan padahal mereka sudah mengetahui bahwa itu adalah keburukan. Enggak taubat-taubat. Kecuali kalau sifatnya dia sudah selalu berusaha taubat dari perbuatan tersebut, namun terulang lagi, dia nyesal lagi, minta ampun kepada Allah, ya, agar Allah ampunkan dosanya, kena lagi. Nah itu beda, Allah akan tetap terus ampun. Ini sebelumnya sudah
disebutkan di hadis 370 dan 371 ya, terkait apa? Ya, corong-corong perkataan masih ingat nggak maknanya? Ya. Orang yang berbicara yang mereka mengira sepele, akan tetapi ya, berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kadang bercanda sama orang lain, ternyata candaannya membuat sakit hati orang lain, keterlaluan. Ya. Ya, jadi ucapan-ucapan yang jelek, perkataan-perkataan yang buruk. Nah, berikutnya Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Mahmud mengabarkan kepada kami, ia berkata, Yazid mengabarkan kepada kami, ia berkata, Al-Walid bin Jamil Al-Kindi mengabarkan kepada kami dari Al-Qasim bin Abdurrahman dari Abu Umamah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Man rahima walau dabihatan rahimahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menyayangi meskipun terhadap hewan sembelihan, benar-benar tajam dan benar-benar dia berusaha agar hewan itu dilembuti, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan merahmatinya, menyayanginya pada hari kiamat. Antum nyembeli ayam pernah ya? Nyembeli ayam bisa kan? Nah, dia kadang berontak-berontak, antum belum tenang ya, tenang. Kamu disembelih untuk Allah gitu-gitu. Bismillah, baru langsung cepat, secepat mungkin. Ya, kalau bisa itu yang sekali dari bawah itu langsung tekan dia. Nah, kayak dipelajari, ada yang modelnya begini, ya, dan itu harus ditarik, badan kita juga ikut. Nyembelih sapi pernah ya? Nah, makanya kadang orang sekarang banyak, alhamdulillah, kalau di kota ya beli parangnya itu yang mahal-mahal, ratusan ribu harganya, ada yang bahkan jutaan, tajam. Nah, sebagai upaya untuk apa? Menyayangi binatang. Tapi kadang pisau-pisau yang kalau memang udah biasa dipakai untuk nyembeli dan dia senantiasa diasah terus, itu juga tajamnya minta ampun. Nah, ya, sampai sini ada pertanyaan? Iya. Apa? Taib, ya. Kalau kucing adalah ya binatangnya Rasulullah, ana belum pernah dengar ya. Yang ana tahu bahwa Abu Hurairah ya, yang dia sangat menyayangi kucing. Jadi kalau secara spesifik ya, tidak ada riwayat yang menyatakan bahwa Nabi SAW memelihara kucing, dan tidak ada pula riwayat tentang hewan kesayangan Nabi adalah kucing. Namun ya riwayat-riwayat tentang kucing ya tadi yang kita sampaikan, larangan mengancam, menyiksa. Wallahu a'lam.
Jadi yang masyhur itu adalah Abu Hurairah. Ya. Makanya Abu Hurairah itu juga diterjemahkan dengan pelindung atau penganyam kucing. Dan itu sebuah julukan bagi beliau. Nama beliau Abdurrahman bin Sakhar. Dan lebih dikenal dengan julukannya sebagai Abu Hurairah. Nah, para ulama sebutkan tentang riwayat kisahnya itu, di mana beliau mengatakan, aku pernah menemukan seekor anak kucing, lalu aku mengambilnya dan menyimpannya di lengan bajuku, sehingga aku dijuluki dengan julukan itu, Abu Hurairah. Ada yang menyebutkan riwayat yang lain, ada yang bertanya kepada Abu Hurairah, yaitu Abdullah bin Rafi', mengapa engkau diberi julukan Abu Hurairah, yaitu pelindung kucing? Ia menjawab, apakah kamu tidak takut kepadaku? Ya. Maka jawabku, ya demi Allah, sungguh aku segan kepadamu. Abu Hurairah berkata, dahulu aku menggembala kambing milik keluargaku, dan aku memiliki seekor kucing kecil. Jika datang malam hari, maka aku menaruhnya di pepohonan, dan jika siang hari aku pergi bermain bersamanya. Oleh karena itu aku dijuluki dengan Abu Hurairah. Adapun riwayat-riwayat yang mengatakan bahwa Nabi menyayangi kucing, memiliki, bahkan ada yang mengatakan Nabi memiliki hewan peliharaan kucing, itu belum ada yang sahih ya. Nah, kemudian tadi apa yang kedua? Udah azan ya. Adapun yang berkaitan dengan cicak ini, Nabi SAW mengatakan bahwa Nabi memerintahkan, ya, jadi dari Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau mengatakan bahwa Nabi SAW memerintahkan untuk membunuh al-wazaq. Al-wazaq itu tokek, ya, atau juga disebut cicak, gitu, sejenisnya. Dan Nabi SAW menyebut hewan ini dengan hewan fasik, fuwaisikon. Bahkan ada keutamaannya, barang siapa yang membunuh cicak sekali pukul, maka dituliskan baginya pahala 100 kebaikan. Dan kalau dia sampai pukulan yang kedua, ya, mengurangi dari pahala yang pertama. Begitu juga kalau dia yang pukulan yang ketiga. Juga dari Ummu Syarik, Nabi SAW mengatakan bahwa Nabi memerintahkan untuk membunuh cicak karena cicak ikut membantu meniup api untuk membakar Ibrahim alaihissalam. Ini di Sahih Bukhari. Nah, makanya Imam An-Nawawi mengatakan membunuh cicak akan mendapatkan 100 kebaikan, dalam riwayat lain 70 kebaikan. Nah, dan semakin besar kebaikan atau pahala dilihat dari niat dan keikhlasan. Juga dilihat dari makin sempurna atau kurang, ya, keadaannya. Nah, Allah Ta'ala, ya, berkaitan dengan waktunya, ana tidak mendapat, ya, harus hari Jumat itu. Umum kapanpun antum ketemu cicak, bunuh. Nah, Allah Ta'ala alam.
Kita sholat maghrib dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik, kita lanjutkan pembahasan dalam kitab Al-Adabul Mufrad, yaitu pembacaan hadis-hadis yang disusun oleh Al-Imam Al-Bukhari. Makanya biasanya kalau penulisan hadis disebut dengan disusun, bukan dikarang ya, karena ini bukan karangan beliau, tapi beliau dapat riwayat ini ya, sampai berlanjut, sampai bersambung ke Nabi SAW, dan beliau tuliskan. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Talq bin Ghannam mengabarkan kepada kami, ia berkata, Al-Mas'udi mengabarkan kepada kami dari Al-Hasan bin Sa'ad dari Abdurrahman bin Abdullah. Ini terkait mengambil telur burung, ya. Nanti akan disebutkan di sini terkait hukum memelihara burung, ya, mengambil telur burung. Nah, di sini mengambil telur burung dia dibuat judulnya. Dari Abdullah bahwa Nabi SAW bersabda, ya, bahwa Nabi SAW ya, nazala manzilan, jadi singgah di suatu rumah. Fa akhadha rajulun baydahum marah, dan ada seseorang mengambil telur burung hummar atau hummarah atau humrah. Faja'at tarifu ala ra'si Rasulillah SAW. Kemudian datanglah burung itu sambil mengepak-ngepakkan sayapnya di atas kepala Rasulullah SAW. Faqala ayyukum faja'a hadhihi bi baydatiha. Siapa di antara kalian yang membuat burung itu terganggu dengan mengambil telurnya? Faqala rajulun, maka seseorang mengatakan, ya Rasulullah, ana akhadtu baydataha. Ya Rasulullah, akulah yang mengambil telurnya. Faqala Nabi SAW, maka Nabi SAW bersabda, urdud, kembalikanlah. Rahmatan laha, sebagai bentuk rasa kasih sayang kepadanya. Jadi hummarah ini dia sejenis burung pipit ya. Maka hadis ini menerangkan bahwa mengambil telur burung merupakan perbuatan yang bertentangan dengan sifat rahmat terhadap hewan, dan menjelaskan bahwa Islam memerintahkan agar bersifat rahmat terhadap hewan. Ya. Walaupun asalnya hukumnya ya, di sini memang beliau menyebutkan secara zahir di sini ya, mengambil kesimpulannya, walaupun sebagian ulama menyebutkan bahwa ya, asalnya manusia boleh ya, jika dia mengambil sesuatu memang bermanfaat untuk dia. Ya, dari contohnya mengambil anak ayam, mengambil telur ayam. Ya, kita ambil telur ayam pun pasti si ayam ya, nangis juga, dia marah juga dia kan. Ya. Atau kita ya memisahkan contohnya anak kambing dengan ibunya, ya, kalau seandainya pengen ngejual contohnya kan, ya. Selama memang kita urus, selama memang itu bermanfaat untuk kita, ya, tidak untuk sekedar hanya buat mainan, maka tidak masalah.
Nah ini memang kalau dia telur burung kan asalnya buat apa? Coba telur burung kan kecil sekali gitu. Ya, buat apa diambil? Ya? Kalau dia mau makan, dia memang butuh untuk makan telur itu nggak apa-apa. Nah, namun kalau hanya sekedar untuk mainan, nah inilah yang dilarang. Ini yang bertentangan dengan syariat. Nah, kemudian hukum burung dalam sangkar. Ya, Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Arim mengabarkan kepada kami, ia berkata Hammad bin Zaid mengabarkan kepada kami dari Hisham bin Urwah. Ia berkata, kana Ibnu Zubair bi Makkah wa ashabun Nabi SAW yahmiluna at-tayra fil aqfas. Jadi Ibnu Zubair sedang berada di Mekah, sementara para sahabat ridwanullahi alaihim membawa burung dalam sangkar-sangkar. Ini menunjukkan bahwa mengurung burung dalam sangkar dengan tetap menyediakan makanan dan minumannya tidak berlawanan dengan sifat rahmat terhadap hewan. Walaupun memang kebebasan dia kan tersita gitu ya, terambil kebebasannya. Ya, selama itu bermanfaat bagi kita, kita melihatnya indah. Ya, karena diperbolehkan bagi kita untuk berbuat apapun, ya maknanya asalnya mubah. Ya, untuk berbuat apapun selama tidak ada larangan dan itu adalah perkara mubah. Nah, kemudian Al-Imam Al-Bukhari mengabarkan, Musa mengabarkan kepada kami, ia berkata Sulaiman bin Al-Mughirah mengabarkan kepada kami dari Thabit, dari Anas. Ia berkata, dakhala Nabi SAW fara'abnan li Abi Talhata yuqalu lahu Abu Umair. Nabi SAW datang lalu melihat putra Abu Talhah yang sering dipanggil dengan Abu Umair. Jadi anak kecil pun boleh punya kunyah ya, Abu Umair. Anak kecil udah pakai Abu. Wa kana lahu nughairun yal'abu bihi. Dan si anak ini punya burung nughair yang ya, dia bermain dengan si burung ini, yang biasa dia sering bermain dengan burung tersebut. Maka Nabi SAW mengatakan, ya Aba Umair, ma fa'ala an-nughair au aina an-nughair. Wahai Abu Umair, ya, apa yang dilakukan oleh si nughair, burung nughair itu? Atau dalam makna yang lain, di mana burung nughair itu? Nah, ini sebagai keramah tamahannya Nabi SAW, ya, bertanya kepada Abu Umair. Jadi enggak tegang, anak-anak kecil juga Nabi sapa. Bahkan membicarakan tentang yang disukai oleh si anak. Dia hobi apa? Burung. Ya, burung nughairnya kenapa? Mana burung nughairnya? Anak-anak senang digituin. Dia punya main, kita tanya, mana bolanya? Senang main bola. Nah, gitu ya. Ibaratnya seperti itulah. Nah, di sini keutamaan faedah yang bisa kita ambil, yang pertama keutamaan keluarga Abu Talhah. Kenapa ada keutamaan? Karena Nabi SAW mengunjungi mereka. Dan itu bukan sekali dua kali, bahkan sering gitu ya. Kemudian yang kedua, bolehnya bercanda dengan anak kecil. Ya, candaan yang tidak membuli ya. Kadang malah ditakut-takuti anaknya. Wah, apa itu? Burung. Wah, awas kamu nanti dikurung di neraka kalau kamu kurung burung. Ini malah nakut-nakuti si anak kecil. Kemudian boleh memberi kunyah atau gelar yang diawali dengan abu atau ummu ke anak yang belum memiliki anak-anak. Jadi kalau ada orang yang belum punya anak, boleh dia punya kunyah abu, ummu. Dan bolehnya anak-anak kecil bermain dengan burung. Sekali lagi selama mereka diberi makan. Kemudian boleh mengurung burung dalam sangkar dengan syarat tetap diberi makan dan minum. Ini tadi sudah kita sebutkan juga.
Kemudian bolehnya menggunakan tasghir, bentuk kecil terhadap nama hingga terhadap hewan. Tasghir ini Umair. Umair itu adalah Umar. Jadi Umar kecil itu Umair. Ya. Kemudian An-Nughar. Ya. Burung kecilnya Nughair. Burung Nughar kecil disebut Nughair. Nah, itu namanya tasghir di dalam bahasa Arab. Ya. Makanya kadang ya, ada Humairah, gitu kan, dari kata ahmar, Humair. Ya. Ya, yang dia pakai wir fuail, itu namanya tasghir. Ya. Kemudian boleh bersajak. Ya. Di sini Nabi SAW bersajak, yaitu mengakhiri perkataan dengan suara yang sama, ya, dalam berkata-kata selama tidak dipaksakan. Di sini, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair, sama-sama uir. Itu namanya sajak. Ya, kalau kita biasanya apa? Pantun, ya. Ya. Apa biasanya? Ada yang bisa berpantun di sini? Jalan-jalan ke pasar minggu, jangan lupa beli salak. Kamu jangan malak, gitu ya. Baik. Kemudian berikutnya menumbuhkan kebaikan di antara manusia. Ya. Al-Imam Al-Bukhari mengabarkan, Abdullah bin Saleh mengabarkan kepada kami, ia berkata, Al-Laits mengabarkan kepadaku, ia berkata, Yunus mengabarkan kepadaku dari Ibnu Syihab, ia berkata, akhbarani Humaid bin Abdurrahman, ia mengabarkan kepadaku Humaid bin Abdurrahman, anna ummahu, bahwa ibunya Ummu Kulsum ibnata Uqbah bin Abi Mu'id, yaitu Ummu Kulsum putrinya Uqbah bin Abi Mu'id, bahwa putrinya ini, si Ummu Kulsum ini, akhbarathu, mengabarkan kepadanya, yaitu kepada si Humaid ibnu Abdurrahman, annaha sami'at Rasulullah SAW yaqul, bahwa si Ummu Kulsum ini mendengar Rasulullah SAW bersabda, laisal kadzdzabul ladzi yuslihu bainan nas, tidak dikatakan berdusta orang yang memperbaiki hubungan di antara manusia, fayaqulu khairan au yunmi khairan, di mana dia mengatakan kebaikan atau dia menumbuhkan kebaikan. Qalat walam asma'hu yurakhasu fi syai'in mimma yaqulun nasu minal kadhibi illa fi thalathin, dan aku tidak mendengar dari Rasulullah SAW memberikan keringanan dalam perkara apapun yang diucapkan oleh manusia jika itu adalah kedustaan, kecuali dalam 3 hal. Jadi kalau ada orang yang berbicara bohong, ya, maka nggak ada apa? Alasan. Nggak ada alasan, nggak ada keringanan bahwa itu adalah dosa, kecuali 3 hal. Al-islahi bainan nas, memperbaiki hubungan di antara manusia, wa haditsir rajuli imra'atahu, perkataan seorang laki-laki kepada istrinya, kemudian wa haditsil mar'ati zaujaha, dan perkataan perempuan kepada suaminya. Nah, di sini merupakan dalil bolehnya berdusta dengan tujuan mendamaikan orang yang bersengketa. Ya, ini karena tujuannya kebaikan. Dan yang dimaksud bolehnya seorang wanita berdusta kepada suaminya atau sebaliknya adalah dusta yang tidak sampai melanggar hak istri dan atau hak suami. Jadi dusta yang tidak melanggar hak. Ya, contohnya hak istrinya, ya, dapat belanja. Ya, harusnya dapat belanja, ya, karena dilihat dari penghasilannya, ya, bisa harusnya 4 juta 1 bulan. Tapi dia bilang, saya penghasilan saya cuma 3 juta, kamu saya kasih 2 juta aja ya, katanya. Padahal penghasilan dia 10 juta. Nah, ini namanya berdusta kepada istri yang berkaitan dengan hak si istri. Akhirnya dia, ya, menghemat ini dan yang lainnya, gitu kan. Padahal suaminya banyak duit sebenarnya, bakhil.
Atau ya, si perempuan berdusta yang menjadi hak suaminya. Contohnya suaminya kepengen, dia bilang aku lagi dapet tuh deh. Ya kan? Jadi padahal enggak gitu ya. Ini hak suami itu. Atau dia pura-pura sakit itu pas giliran mau masak, ya, aku lagi kurang sehat, padahal dia enggak lagi kurang sehat. Nah, ini yang berkaitan. Tapi kalau contohnya si perempuan ya berdusta kepada suaminya agar suaminya enggak marah, ya contohnya biasanya dia punya kesalahan, suaminya mungkin dia orangnya agak perfect gitu ya kan. Makanan jangan sampai ada yang sisa gitu kan. Mungkin suatu saat si istri ini ya mungkin teledor, salah ya. Bukan yang sering, mungkin sekali mungkin ya. Dia karena takut suaminya kecewa gitu ya. Ya, ada mungkin sisa nasi kemudian dibuang atau dikasih ke yang lain. Ya biar suaminya nggak marah atau apa, dia bilang habis kok semua. Nah itu boleh. Atau seorang suami ya pergi rapat meeting ke tempat makan contohnya yang enak gitu kan, karena dia jarang bawa istrinya makan enak, jadi di mana rapatnya, di kantor aja makan gorengan gitu. Padahal ya makan enak di pagi sore gitu kan, makan pagi contohnya gitu kan. Ya, makanya kadang kalau anak ditawarin jamaah makan enak nggak cerita sama istri, diam aja gitu. Nah ya, karena kadang istri kita di rumah cuma hanya tempe atau ceplok telur kan, kasihan kalau kita cerita-cerita di kantor makan enak gitu ya. Ya walaupun sebenarnya kita ditraktir gitu ya. Nah itu boleh. Atau contohnya yang sering dikasih tahu makanan istrinya contohnya keasinan, terus pasti ditanya enak nggak? Enak. Nah ini kan bohong. Boleh nggak bohong seperti itu? Boleh. Kalau jujur boleh nggak? Boleh juga. Bukan berarti kalau suaminya jujur lantas ya, dikatakan wah Abi mah nggak ada romantisnya, enggak. Karena kalau kita contohnya bohong nih, ya mungkin di awal-awal kita bohong, tapi terus-terusan gitu kan nggak diperbaiki nanti. Nah, ini kita kasih sebagai masukan. Ini agak keasinan, kamu kurangin lagi aja. Kan kamu kasih masukan. Nanti tiap hari antum makan keasinan, kan parah juga. Awal-awal nikah mungkin nggak apa-apa lah bohong, gitu kan. Naam. Jadi hadis ini merupakan dalil bolehnya berdusta dengan tujuan mendamaikan orang yang bersengketa. Ya. Jadi boleh seperti ini ya. Jadi kalau ada orang yang bersengketa jangan malah kita ngomporin gitu ya. Malah bawa minyak gitu biar tambah panas. Tapi mulai diredam. Si fulan begini karena ngomong begini. Oh kok anak dengernya nggak gitu. Dia kayaknya seringnya kalau pas antum nggak ada dia ya muji-muji antum. Walaupun ternyata memang beneran ngibahin gitu kan. Nah, anak nggak pernah dengar contohnya kan. Nah, walaupun kita mungkin pernah dengar. Ya, dari situ orang ini akan berubah perspektifnya. Oh iya, ternyata dia nggak seperti yang anak bayangkan gitu ya. Akhirnya orang ini berubah baik. Nah, kepada orang yang satu juga dia bilang begitu. Nah. Kemudian tadi terkait bolehnya seorang wanita atau suami berdusta kepada pasangannya selama tidak sampai melanggar hak istri atau suami atau tidak sampai mengambil sesuatu yang bukan haknya. Ya. Jangan sampai mengambil sesuatu yang bukan haknya si suami gitu. Ya, makanya memang harus terbedakan antara harta suami dengan harta istri, harus beda. Nah, demikian juga dibolehkan berdusta dalam peperangan ketika tidak ada perdamaian, keamanan.
Ini juga diantara hadis yang bolehnya berdusta yang tidak disebutkan di dalam riwayat ini, ya, yaitu berdusta di dalam peperangan, karena peperangan itu adalah tipu daya. Nabi SAW katakan al-harbu khida, perang itu adalah tipu daya. Jadi pura-pura mundur, ternyata mau nyerang balik. Jadi ya pertempuran ya penuh dengan tipu daya. Nah, kemudian berikutnya bab tidak boleh berbohong. Ya, Al-Imam Al-Bukhari mengabarkan, Musyaddad mengabarkan kepada kami, ia berkata Abdullah bin Dawud mengabarkan kepada kami dari Al-A'mash, dari Abu Wa'il, dari Abdullah, dari Nabi SAW, ia bersabda, alaikum bisidiki, ya, hendaklah kalian berkata jujur, fa inna sidqa yahdi ilal birri, karena kejujuran mengantarkan kepada kebaikan. Orang yang biasa jujur dia akan sering berbuat baik. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan akan mengantarkan kepada surga. Wa innar rajula yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqan, dan orang yang dia senantiasa jujur maka akan tercatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Ya. Wa iyyakum wal kadzib, dan jauhilah oleh kalian berkata dusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena perkataan dusta akan mengantarkan kepada dosa. Wal fujuru yahdi ilan nar, dan perbuatan dosa atau perbuatan keburukan akan mengantarkan kepada neraka. Wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzaban, dan orang yang sering berdusta atau yang senantiasa berdusta itu akan tertulis di sisi Allah sebagai pendusta. Waliyadzubillah. Kalau udah tercatat dia sebagai pendusta, susah berubah. Akhirnya dia akan penuh dengan dosa. Nah, apa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, dorongan agar berlaku jujur dan berkata benar, karena hal itu adalah sumber segala kebaikan, walaupun kadang pahit. Qulil haqqa walau kana murran, ya, katakan kebaikan atau kejujuran yang sebenarnya walaupun pahit. Makanya kadang seperti, ya, ngasih tahu kalau masakan istri asin itu pahit juga, tapi jujur. Nah, tapi boleh dusta di situ. Tadi pengecualian tadi udah kita sebutkan, ya. Boleh di situ apa? Berdusta. Kemudian peringatan agar meninggalkan dusta dan menganggap sepele terhadap dusta. Jangan menganggap sepele bohong. Kadang ada orang yang, ya, menganggap bohong itu kedustaan, bahkan bercanda. Mereka bercanda bohong. Ya, antum dipanggil manajer tuh, pas orangnya udah jalan bercanda katanya. Ini kan bohong, nggak boleh. Ya. Atau bikin orang tertawa gitu kan, dia bilang antum dipanggil manajer, datang dia ke kantornya, assalamualaikum, salam, ya ada apa pak manggil saya nggak manggil anda. Akhirnya pas dia pulang diketawain sama teman-temannya semua. Nah, ini kan nggak boleh sebetulnya. Apa kata Nabi SAW? Wailul lilladzi yuhaddits wa yakdzib, celakalah orang yang berbicara kemudian dia berdusta. Liyudhaq bihin nas, agar manusia tertawa. Wailul lahu, maka celakalah dia. Ya. Atau bikin cerita-cerita si fulan ini begini, biar bikin cerita karangan dia, ya, biar orang-orang tertawa. Nah, ini juga nggak boleh, ya, padahal dia berbohong. Kemudian orang yang membiasakan diri jujur, maka kejujuran itu akan menjadi sifatnya. Sedangkan orang yang sengaja berdusta, maka dusta akan menjadi akhlaknya, sama karakternya juga jadinya. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Qutaibah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Jarir mengabarkan kepada kami dari Al-A'mash, dari Mujahid, dari Abu Ma'mar, dari Abdullah, ia berkata, la yasluhul kadhibu fi jiddin wala hazlin. Berbohong tidak diperbolehkan, baik itu beneran serius bohong atau bercanda. Seperti tadi kita katakan, wala an ya'ida ahadukum waladahu syai'an thumma la yunjizu lahu.
Bahkan jangan salah seorang di antara kalian menjanjikan kepada anaknya sesuatu tapi dia tidak menunaikannya. Sering ini bohong. Ya udah nanti kita beli, biar anaknya diem. Ya, besok nggak dibeli, besok juga. Kapan beli pak? Kita mau beli ini, tunggu dulu udah datang duitnya. Bohong lagi. Padahal dia ada duitnya. Ya, nah ini. Jadi tidak boleh berdusta walaupun hanya bergurau, atau untuk membuat seorang anak kecil atau bermudarah ya dengannya, kecuali pada 3 hal yang telah disebutkan tadi. Kecuali tadi ya terkait apa? Ya, mengislah bainan nas, mendamaikan 2 manusia, atau seorang suami atau istri kepada pasangannya. Yang ketiga apa? Di dalam peperangan. Nah, ada pertanyaan? Kemudian bersabar terhadap gangguan orang lain. Al-Imam Al-Bukhari mengabarkan, Adam mengabarkan kepada kami, ia berkata, Syu'bah mengabarkan kepada kami dari Al-A'mash, dari Yahya bin Wathab, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, ia bersabda, al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairum minal ladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Ya, orang yang bergaul dengan manusia dan dia bersabar terhadap gangguan mereka itu lebih baik daripada orang yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak bersabar dengan gangguan mereka. Ya, tapi boleh enggak bergaul dengan manusia, karena dia kalau dia nyemplung ke manusia, dia seringnya ya terkontaminasi ya sifat-sifat buruk orang-orang ya, akhirnya dia ikut-ikutan. Daripada begini mending saya menyendiri, pergi ke hutan nyari lahan, nanam, berkebun ya, betani, beternak, hidup di sana udah. Ya, pengen makan tinggal ya, petik sayur, ada ikan, ada telur, ada ayam, ya, bumbu-bumbunya semua dimasak, ditanam juga di situ. Ya, boleh seperti itu. Ya, kalau dia melihat dirinya tidak mampu untuk membentengi dari keburukan-keburukan manusia. Tapi yang lebih baik, dia tetap tinggal di Bekasi, sabar di lingkungan perumahannya, dia ikut memperbaiki di sana. Nah, itu yang lebih baik. Jadi hadis ini menerangkan keutamaan bergaul dengan masyarakat, tidak menyepi dan mengasingkan diri dari mereka. Walaupun boleh ya, kalau tadi dikhawatirkan terkontaminasi, ya, terpengaruh ya, keburukan-keburukan orang lain. Hal ini dikarenakan orang yang bergaul dengan masyarakat bisa beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Nah, itu keutamaannya, sehingga dia dapat kebaikan yang lain, amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, serta bisa mengarahkan mereka dengan nasihat-nasihat yang berharga. Dengan begitu maka ketentraman dan kebaikan akan menyebar di tengah masyarakat. Ya, jadi ikut bersosialisasi, jangan menyendiri. Tapi bukan berarti menyendiri itu nggak boleh. Ya, kalau dia tahu dia tidak bisa ya, memperbaiki. Makanya di sini bahasanya lebih baik. Ya, khairun, lebih baik. Bukan berarti yang menyendiri ya tidak boleh ya. Ya. Kemudian bersabar terhadap gangguan. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Musyaddad mengabarkan kepada kami, ia berkata, Yahya bin Sa'id mengabarkan kepada kami dari Sufyan, ia berkata, Al-A'mash mengabarkan kepadaku dari Sa'id bin Jubair dari Abu Abdurrahman As-Sulami dari Abu Musa dari Nabi SAW, ia bersabda, laisa ahadun aw laisa syai'un asbaru ala adhan yasma'uhu minallah wa innahum layadda'una lahu waladan wa innahu layu'afihim wa yarzuquhum. Tidak ada ya sesuatu pun
atau tidak ada yang lebih sabar. Ya, karena kalau dikatakan sesuatu ya bahaya juga ya, tapi tidak ada yang lebih sabar ya atas pendengarannya atau di saat dia mendengar gangguan dari orang lain dibandingkan Allah. Ya. Antum dengar nih ada orang yang maki-maki antum, ada orang yang mencaci maki antum, kira-kira antum masih mau nggak suka ngasih sama dia? Ya. Padahal antum dengar sendiri dia ngomongin antum, memfitnah antum, tuduh-tuduhan yang keji. Antum masih mau nggak ngasih dia makanan, ngasih dia kesenangan? Ya. Masih mau nggak? Biasanya nggak mau kan? Tapi Allah Subhanahu Wa Taala dituduh-tuduhan keji, punya anak, ya. Tetap Allah beri kesehatan kepada mereka yang menuduh, Allah beri rezeki, makanya nggak ada yang lebih sabar dari Allah. Ya. Allah Maha Sabar, makanya diantara nama Allah adalah As-Sabur, yang Maha Sabar. Jadi ini hakikat sabar adalah menahan diri dari membalas dendam dan sejenisnya, itu sabar. Ya. Dan As-Sabur adalah asma Allah, nama Allah, yaitu Rabb yang tidak menyegerakan adab dan pembalasan bagi orang yang durhaka kepadanya. Masya Allah kasih terus kesempatan sampai mati. Kalau itu udah habis sudah. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha luas kesabarannya, sampai-sampai terhadap orang kafir yang menyatakan bahwa dia memiliki anak atau sekutu. Tetap Allah sabar, tidak langsung adab mereka. Satu lagi ya, hadis Imam Al-Bukhari mengatakan, Amr bin Hafs mengabarkan kepada kami, ia berkata, ayahku mengabarkan kepada kami, ia berkata, Al-A'mash mengabarkan kepada kami, ia berkata, aku mendengar Syakik mengatakan, berkata Abdullah, qasaman Nabi SAW kismah. Nabi SAW membagi bagian seperti biasanya, kaba'di ma kana yaqsim. Faqala rajulun minal ansar, maka ada seseorang dari kalangan Ansar yang berkata, wallahi innaha lakismatun ma uridu biha wajh Allah. Demi Allah, itu adalah pembagian yang dilakukan tidak untuk mengharap wajah Allah. Qultu ana la aqulanna lin nabi sallallahu fa'ataitu. Maka orang ini yaitu Abdullah, dia mengatakan, aku akan mengatakannya kepada Nabi SAW. Maka aku mendatangi Nabi SAW, wa huwa fi ashabihi, dan Nabi SAW sedang bersama sahabatnya. Fasarartuhu, maka aku bisiki, aku kasih tahu, ya Rasulullah begini. Fashaqqa dzalika alaihi an-nabi SAW wa taghayyar wajhu wa ghadiba. Maka sangat berat ya, ucapan itu bagi Nabi SAW. Ya, langsung merasa berat dan wajahnya Nabi SAW berubah dan Nabi SAW marah. Hatta waditu anni lam akun akhbartuhu, sampai aku merasa atau menyesal sekiranya aku enggak menyampaikannya kepada Nabi SAW. Tsumma qala qad uziya Musa bi aktsara min dzalika fasabara. Tapi di sini lihat bagaimana Nabi SAW mengatakan Musa telah disakiti dengan gangguan yang lebih banyak dari itu, namun ia bersabar. Padahal Nabi sebenarnya lebih bersabar daripada Nabi Musa, namun Nabi SAW ya menjadikan contoh Nabi Musa, kesabaran Nabi Musa untuk menguatkan kesabarannya. Jadi di sini bolehnya seorang pemimpin membeda-bedakan dalam pemberian. Seorang pemimpin itu boleh membeda-bedakan dalam pemberian. Kita sebagai orang tua kadang kita bedakan antara anak-anak kita sesuai kebutuhannya. Keadilan itu tidak harus sama ya. Jadi tentunya seorang pemimpin itu kenapa dia beda-bedakan dalam pemberian? Ya, ini sesuai kebijaksanaan pemimpin dan sesuai dengan pengamatannya tentang kesungguhan dan keikhlasan seseorang. Dia ngelihat ini loyal, dia gedein gajinya, bagus. Ternyata belum tentu, ternyata kadang di belakang dia suka bolos. Ada antum contohnya yang memang udah bagus kerjanya, tapi karena antum pendiam, ya tidak bermuka dua gitu. Karena kan butuh orang yang bermuka dua kalau bawa pekerjaan gitu ya. Akhirnya ya jabatan antum di situ-situ terus, gaji antum gak naik-naik. Ya, tapi pemimpin dia punya hak. Ya, menurut pengamatan dia, dan pengamatan manusia ya banyak kekurangannya. Nah, kemudian dalam hadis ini terdapat pelajaran berharga bagi para pengemban dakwah.
yaitu hendaknya mereka berpaling dari orang-orang bodoh. Orang ini kan nggak tahu kenapa Nabi SAW melebihkan pembagian ke sini, tidak memberikan ke sini. Mereka nggak tahu sebabnya, apa ya, alasannya. Maka ya di situ boleh kita biarkan aja, udah berpaling aja dari orang-orang bodoh seperti ini. Dan Allah mengatakan wa'arid anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang bodoh, serta tidak mengambil hati atas ucapan-ucapan mereka yang menyakitkan. Ya, makanya kita terkadang nggak tahu pemimpin kita itu bikin kebijakan itu nggak tahu alasannya. Kita jangan sok tahu lah gitu. Kenapa sih pemimpin begini? Biarkan aja mereka yang nanti mempertanggungjawabkan itu di akhirat. Nah kalau kita komentari, kita nanti mempertanggungjawabkan komentar kita. Kemudian dalam hadis ini terdapat suri tauladan paripurna dari Nabi SAW untuk umatnya, di mana beliau memaafkan dan mengampuni orang yang telah menyakitinya dengan ucapannya yang pedih, dan bahkan beliau mengungkapkan contoh yang baik, yaitu Musa dalam masalah memaafkan sesuatu yang menyakitinya. Karena Nabi Musa alaihissalam udah bantu Banu Israel selamatkan dari Firaun, tapi mereka masih berkhianat. Nah, kemudian meniru orang-orang terdahulu yang setara untuk menenangkan jiwa dan hati. Jadi kalau kita kena ujian, kena fitnah, ya kita katakan, contohnya antum dijelek-jelekin oleh orang, apa? Nabi SAW lebih banyak yang menggibahi Nabi, menjelek-jelekin Nabi dan yang lainnya. Nah, mungkin itu saja. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita masuk bab 183, memperbaiki hubungan di antara sesama. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.